Nah, ini termasuk integral apa? Integral tentu. Kenapa integral tentu? Batasnya apa? A sampai B. Seperti itu. Ini namanya adalah integral tentu. Nah, kalau dari sini, kalau saya lihat, kalau Anda lihat, Anda perhatikan di sini kalau saya tanya syarat. Syarat disebut sebagai integral tentu. Yang pertama dia harus apa? Punya batas. Punya batas. Batas apa nih? Atas bawah. Memiliki batas. Saya bilang tertentu saja ya. Di sini saya tuliskan A, B. Jadi punya batas atas. Di sini B dan batas bawah. Boleh nggak saya ganti di sini? Boleh. Abjadnya boleh nggak diganti? Boleh. Nggak saklek A sama B. Seperti itu. Ini hanya sebuah sebuah kayak konstanta. Jadi bisa saya rubah-rubah hurufnya. Saya bisa ganti Z, saya bisa ganti Z. Seperti itu. Yang pasti yang harus Anda pahami di sini ada batasnya. Ada selang tertentu yang diplot di persamaannya di sini. Nah, kemudian yang kedua, selain dia punya batas, nih, ini kan komponennya nih, makanya disebut integral tertentu. Yang kedua, dia harus memiliki apa? Selain ini, dia harus memiliki apa? Harus memiliki fungsi. Di sini harus memiliki fungsi. Nah, fungsi di sini adalah fungsi terbatas. F(x). Kalau dia nggak punya fungsi, bisa nggak dia ke integral tertentu? Nggak bisa. Kalau dia nggak punya fungsi, ini kan harus punya fungsi nih. Jadi dia harus punya f(x). Maka dia disebut sebagai integral tentu. Seperti itu. Nah, sekarang jika tidak memenuhi, jika tidak memenuhi si syarat ini, syaratnya ada dua. Yang kita bahas adalah integral tentu. Syaratnya di sini ada dua. Yang pertama dia punya batas. Batasnya di sini batas atas dan batas bawah. Karena dia integral tentu. Kemudian kedua dia punya fungsi, tapi fungsinya terbatas. Seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak memenuhi, bisa salah satu yang terpenuhi saja atau maksudnya poin 1 atau poin 2, maka disebut sebagai integral tak wajar. Beda nggak sama integral tak tentu? Integral tak tentu beda atau sama? Kalau integral tak tentu kenapa? Tidak punya batas. Gampangnya begitu. Kalau integral tak tentu tidak punya batas, baik batas atas maupun batas bawah. Kalau integral tak wajar punya batas tidak? Punya. Gitu loh, dia punya. Nah, punyanya seperti apa, Bu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Cuman yang pasti integral tak wajar itu punya batas. Punya batas gitu. Dia punya batas bawah, dia juga punya batas atas. Yang integral tak wajar seperti itu. Nah, kalau dia punya batas, Bu, udah punya batas udah punya batas kan di sini punya batas tertentu, bener nggak? Di sini loh, kok dia kalau integral tak tentu kan, kalau integral tak tentu itu kan tidak punya batas. Jelas ya, tidak punya batas. Integral tak wajar dia punya batas. Kan harusnya memenuhi, bener nggak? Nah, betul memenuhi, cuman seperti ini mainnya. Nah, di sini sebelum ke sana dulu, di sini untuk integral tak wajar itu ada dua bentuknya. Yang pertama, tak wajarnya di mana, Bu? Integral tak wajar di yang pertama, batasnya. Di sini batasnya tak terhingga. Nah, kenapa disebut tak wajar? Karena yang pertama dia punya batas, tapi batasnya itu tak terhingga. Nemu nggak? Karena batasnya tak terhingga, maka dia disebut integral tak wajar. Kalau tadi integral tak tentu tidak punya batas, seperti itu. Nah, ini yang pertama, dia punya batas tapi batasnya tak tertentu. Maaf, punya batas tapi tak terhingga. Kemudian yang kedua, di sini integralnya, ini si fungsinya nanti hasilnya
integralnya yang tak terbatas. Tak terhingga, maaf, bukan tak terbatas, tak terhingga. Nah, kalau yang pertama kita sedang membahas si batasnya, A, B-nya. Ini untuk yang poin pertama yang bermasalah di sini. Ini tak terbatas atau tak terhingga? Coba dilihat integral di 8.3 apa? Tak terhingga atau tak terbatas? Tak terhingga. Oke, takutnya saya melakukan kesalahan ya. Jadi ini adalah subbab di 8.3 yang akan kita bahas hari ini. Sedangkan yang integral tak terhingga di 8.4 kita akan bahas minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nah, kita lanjutkan ya. Untuk di sini kan batas, maaf, memiliki batas tak terhingga. Di sini nama lainnya tuh. Saya tuliskan di sini ya. Nama lainnya tuh yang di atas. Apa tuh nama lainnya? Limit integrasi tak terhingga. Ini nama lainnya adalah limit integrasi tak terhingga. Jadi di sini yang tak terhingga siapanya? Limit. Kalau yang di sini gampangnya di sini limit integrasi tak terhingga. Yang tidak terhingga siapanya? Batasnya. Nah, batasnya yang tak terhingga. Gitu loh. Kalau lihat ke sini, gampangnya aja, maksudnya biar lebih mudah. Nah, di sini untuk tipe yang pertama, tadi kan ada dua nih. Integral tak wajar itu ada dua jenis. Yang pertama batasnya yang tak terhingga. Yang kedua integralnya atau fungsinya yang tak terhingga. Nah, kalau yang batasnya tak terhingga itu masih dibagi lagi. Nah, di sini yang pertama batas atas tak terhingga. Kalau yang satu batas atas, yang satu pasti batas apa? Bawah. Bisa ditebak kan? Batas bawah tak terhingga. Kalau yang satu atas, yang satu bawah, yang ketiga pasti atas dan bawah. Seperti itu. Inilah yang nanti akan kita bahas. Kalau batas atas yang tak terhingga, maka penulisannya begini. Integral di sini A, pasti di atas apa? Tak hingga. Karena ini loh. Jadi kalau tak masuk ke dalam integral tak wajar, di sini setnya di atas tak terhingga. Di sini fungsinya sama, fx dx. Kalau Anda punya persamaan seperti ini, maka cara menyelesaikannya tadi menggunakan si limit. Jadi limit di sini karena A di sini kan biasanya pakai apa? Kalau di sini A, di sini B. Jadi kita ambil B, sembarang B sama dengan di sini adalah hingga. Seperti itu sama integral di sini A yang di atas berubah jadi apa? B. Jadi B karena tak hingganya masuk ke sini. Sudah pindah ke bawah. Di sini fx dx. Seperti itu. Ini cara penyelesaiannya. Kalau tipe yang pertama. Nah, kalau tipe yang kedua, ke sini aja ya biar muat. Kalau tipe yang kedua integral, mana yang tak terhingga? Bawah. Karena di bawah nggak pakai minus, tak terhingga. Gitu. Yang di atas apa? B. Yang di atas apa? B. Terus sama aja fx dx. Sama dengan gimana cara penyelesaiannya? Limit A menuju minus tak hingga. Dari siapa? Oh ya maaf, dari integral. Dari mana? Dari mana? Yang di bawah apa? Yang di atas? B. Fungsinya? fx dx. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ya, karena tempatnya nggak muat.
Yang terakhir tadi, ini integral yang mana yang tak terhingga? Atas bawah. Atasnya minus, yang atasnya, yang bawahnya maaf, yang bawahnya minus, yang atasnya tak hingga. Kemudian fx dx. Nah, kalau ketemu tipe yang ketiga, lebih mudahnya dipecah jadi 2. Penyelesaiannya dipecah jadi 2. Jadi integral yang pertama diambil sini minus tak hingga, yang atasnya setnya 0, bukan b. Betul b, tapi b-nya sudah diambil konstantanya 0. Seperti itu fx dx. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah integral di bawah berapa? 0 sampai hingga fx dx. Sama nggak sama yang ini? Sama nggak? Jadi ini bisa dipecah nggak? Pecahnya gimana cara penyelesaiannya? Limit siapa? A mendekati minus tak hingga integral dari mana? Dari A sampai B apa 0? B apa 0? Ayo, B apa 0? Harusnya 0 apa B? B apa 0? Harusnya 0. Karena di sini dia sudah masang B-nya sudah di set 0. Nilainya B itu 0. Kalau yang di sini kan B-nya bisa diganti, bisa 10, bisa 1, bisa minus. Tapi kalau yang ini untuk kasus yang ketiga sudah disetting atasnya 0. Pun sama yang di bawah juga settingannya adalah sama dengan yang tipe berapa nih? Yang ini. Apa yang kedua, yang ke sini yang pertama. Jadi ini tuh dicari sendiri, ini dicari dulu, kemudian ini dicari dulu baru dijumlahkan. Gitu loh, karena tempatnya nggak muat kan. Makanya nggak saya tuliskan. Nyambung ya? Nah, udah selesai belum? Belum. Tapi papan tulisnya nggak cukup. Maksa ya, dipaksain ya. Nah, yang terakhir mana ya? Tempatnya udah nggak muat ya? Atas sini aja kali ya, atau atas itu? Sini aja ya. Jadi ini nih, coba ini diperhatikan dari sini Anda sudah paham ya, karena tempatnya tidak muat. Jadi dari fungsi yang pertama, dari jenis yang pertama sama jenis yang kedua, ini saya gabung, saya tarik ke atas. Saya tarik ke atas ke sini. Di sini jika baik tipe yang pertama sama tipe yang kedua, jika dia limitnya ada dan nilainya berhingga. Bu, berhingga tuh maksudnya apa? Tidak sama dengan tak hingga. Jadi nilainya ada, dia berhingga, jadi tidak sama dengan tak hingga, maka di sini ya, di sini maka disebut konvergen. Jadi syarat konvergen apa? Yang pertama dia punya nilai. Dia punya limitnya ada, maksudnya dia punya limit. Setelah dia punya limit, nilainya berhingga. Berhingga itu apa, Bu? Kemarin sampai nanya si Dava, Bu, 0 termasuk berhingga tidak? 0 termasuk berhingga tidak? 0 berhingga tidak? Berhingga tidak? Berhingga tidak? Nah, itu termasuk berhingga. Gitu loh. Kalau hasilnya adalah ini, misal nanti tak hingga dikurangi 100, hasilnya berapa? Hingga. Maka dia termasuk versi yang kedua. Nah, jika tidaknya maksudnya apa, Bu? Dia punya limit, tapi hasilnya tak hingga, itu maka disebut sebagai divergen.
Jadi tugas Anda nanti menentukan dia tuh punya limit atau tidak. Kalau dia sudah punya limit, dia nilainya berhingga atau tidak. Jadi Anda bisa memastikan dia itu konvergen atau divergen. Kesana loh tujuan kita hari ini. Jadi Anda mencari suatu fungsi, kemudian Anda tentukan berapakah nilai limitnya. Dari situ Anda harus bisa memastikan apakah dia divergen atau konvergen. Bu, kalau yang ini gimana Bu kalau versi yang ketiga? Kan ini dipecah jadi 2. Jadi kalau dia disebut konvergen itu jika dua-duanya harus konvergen. Kalau cuma salah satu maka dia termasuk divergen. Jadi dia disebut konvergen, ini di sini konvergen. Sini ya. Konvergen jika keduanya konvergen gitu. Nyambung nggak ini? Jadi tujuannya mau nyari apa? Nah itu apakah dia nanti konvergen, apakah divergen? Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke contoh soal.